Baik, terima kasih untuk kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi Prodi Ilmu Hadis, khususnya untuk pemakalah yang sudah menyelesaikan tugas makalah dan mempresentasikannya sekaligus memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Pertama, saya ingin beri catatan tentang penulisan makalah dulu ya. Selanjutnya yang kita bahas hari ini adalah analisis kualitas hadis dari aspek ketersambungan sanad. Kalau dari aspek kuantitas itu harusnya sudah selesai pertemuan yang lalu ya. Dari hasil iktibar itu nanti membuahkan kesimpulan tentang analisis terhadap kuantitas hadis. Apakah hadis itu mutawatir atau ahad? Ahadnya apakah masyhur atau aziz atau gharib? Itu kesimpulan itu diperoleh dari hasil iktibar. Nah, hari ini kita sudah masuk ke analisis kualitas sanad. Ini masih sanad loh ya. Analisis kualitas sanad dari aspek, baru salah satu aspeknya, dari aspek ketersambungannya. Sanad dikatakan sahih apabila pertama muttasil, yang kedua terhindar dari perawinya adil, yang ketiga perawinya dobit. Adil dan dobit itu harus berada di semua tingkatan, semua tabaqah. Nah, sekarang kita bicara baru satu aspek, aspek ketersambungan. Di sini harus dipahami betul apa itu yang dimaksud dengan ketersambungan sanad, kemudian apa indikator-indikator ketersambungan sanad, kemudian bagaimana langkah menganalisis ketersambungan sanad. Jadi harusnya fokusnya ke sini. Nah, gitu ya. Jadi mulai dari rumusan, makanya pertama yang saya lihat adalah rumusan masalah. Semestinya pertama yang ditanyakan dalam rumusan masalah apa definisi ittisal itu. Nah, di sini nanti membahas tentang hakikat ittisal itu secara bahasa, mungkin secara istilah apa. Ya. Setelah itu rumusan masalah kedua, bagaimana kaidah ketersambungan sanad. Apa indikator-indikator sebuah sanad dikatakan bersambung. Ya. Kemudian yang ketiga baru bertanya bagaimana langkah analisis ketersambungan sanad. Jadi tiga pertanyaan itu sudah mewakili pembahasan secara utuh tentang kaidah kesahihan sanad itu sendiri. Nah, kemudian saya akan bergeser ke kaidah ya. Sebuah sanad dikatakan bersambung itu apabila bisa dibuktikan bahwa seorang murid benar menerima periwayatan dari gurunya, atau seorang guru benar telah mengajarkan hadis atau meriwayatkan hadis kepada muridnya. Nah, pengujiannya untuk menguji adanya proses pengajaran dan penerimaan ini, di sini Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim memiliki standar yang berbeda. Kalau Imam Al-Bukhari membuat standar sanad itu dikatakan muttasil apabila wujudul liqa, adanya kepastian pertemuan antara guru dan murid dalam proses periwayatan, baik itu simak ataupun arad ataupun qiraah. Simak itu berarti guru membacakan hadis, kemudian murid mencatat atau mendengarkan dan menghafalkan. Kalau arad atau qiraah, murid membaca hadis di hadapan guru, kemudian guru mengiyakan, membenarkan atau melakukan koreksi atas bacaan murid tadi. Nah, ini kalau ada proses seperti itu, maka bisa menjadi tolak ukur bahwa antara guru dan murid benar-benar bertemu. Kalau sudah benar-benar bertemu berarti wujudul liqa. Ini baru disebut sebagai sanad yang
bersambung. Jadi status guru dan murid ini benar-benar bersambung. Itu ya. Sementara ini standar Imam Al-Bukhari. Kalau standar Imam Muslim sedikit berbeda. Kalau Imam Muslim tidak mewajibkan adanya pertemuan. Yang penting diduga adanya pertemuan atau setidaknya minimal ada kesemasaan antara murid dengan guru, yang kemudian disebut dengan satu istilah imkanul liqa. Gitu ya. Jadi Imam Muslim kalau ada guru pokoknya diduga kuat pernah bertemu atau setidaknya semasa dengan muridnya atau murid semasa dengan gurunya, maka ini bisa dikatakan ittisal. Nah, itu ya. Itu saya menambah sedikit tentang kaidah ketersambungan sanad tadi. Selanjutnya catatan saya tentang penyajian data takhrij di makalah ini, menjelaskan metode yang mana yang dipilih. Kemudian langkah apa yang ditempuh oleh penulis makalah ini dalam menerapkan metode itu. Kalau memang melalui kata kunci kata yang unik misalnya, berarti kan menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahrras. Setelah membaca kitab Al-Mu'jam Al-Mufahrras, bagaimana apa informasi yang didapat dari kitab Mu'jam itu. Kemudian informasi itu dijelaskan, maksud dari informasi atau indeksasi yang ditampilkan dalam kitab Mu'jam itu maksudnya begini. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, makanya di sini saya sebutkan metode apa yang digunakan, langkah yang ditempuh bagaimana, kitab instrumen atau media instrumen apa yang digunakan, terus informasi yang diperoleh dari instrumen tadi bagaimana. Terus penyajian hadis berdasarkan informasi tersebut. Nah, itu ya tentang takhrij. Kemudian setelah takhrij iktibar. Karena kita sudah belajar tentang iktibar, jadi ya dipraktekkan iktibarnya. Buat skema sanad. Hasil takhrij itu ada beberapa hadis, skemanya digabungkan menjadi satu, kemudian dianalisis kuantitasnya. Dia masuk kategori mutawatir atau masyhur atau aziz atau gharib. Baru setelah sudah ada kesimpulan hadis ini ternyata aziz, hadis ini ternyata dari segi kuantitas masyhur ya atau gharib. Baru lanjut ke analisis ittisal, analisis ketersambungan. Langkahnya bagaimana? Tentukan satu jalur yang diteliti. Misalnya sudah buat satu skema, di situ ada Al-Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada An-Nasai, ada Ibnu Majah dan seterusnya. Itu kan jalurnya berarti banyak percabangannya. Untuk praktek ke langkah analisis ketersambungan itu pilih satu. Tapi kalau iktibarnya tadi tetap harus digabungkan semuanya. Untuk langkah analisis ittisal pilih satu jalur aja. Yang penting prakteknya ini paham. Tentukan satu jalur periwayatan. Misalnya Al-Bukhari dari siapa sampai ke muara hadis itu ke siapa. Kalau ke Rasulullah berarti marfu, kalau ke sahabat berarti mauquf, kalau ke tabi'in atau di bawahnya berarti maqtu. Tentukan satu jalur periwayatan. Kemudian dari satu jalur sanad tadi, teliti satu persatu perawinya. Ya, teliti satu persatu perawinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari siapa? Cari gurunya Al-Bukhari ini. Misalnya Haddatsani Ali. Nah, misalnya begitu ya, Imam Al-Bukhari begitu. Atau Haddatsani Ibnul Madini misalnya. Berarti Ali bin Al-Madini. Cari biografi Ali Al-Madini. Kemudian Ali Al-Madini dari siapa dan seterusnya. Teliti satu persatu biografinya. Selain diteliti satu persatu biografinya, lihat simbol periwayatannya. Al-Bukhari dari Ibnul Madini menggunakan simbol apa? Kalau haddatsani berarti ada proses simak di dalamnya. Kalau akhbaroni atau qolali, amba'ani berarti ada proses arad atau qiraah di dalamnya. Kalau ajazani berarti ada proses ijazah di dalamnya, ya. Nah, kenapa harus kita teliti simbol-simbol periwayatan itu? Karena itu
tingkatan tahammul wal adab tadi yang menunjukkan tingkat ketersambungannya atau tingkat kepastian informasi tentang ketersambungannya. Kalau dalam simbol periwayatan menggunakan haddatsani, tingkat kebersambungan, tingkat pertemuan antara guru dan murid ini kepastiannya lebih kuat. Kenapa haddatsani itu prosesnya simak, guru membacakan, murid mendengarkan. Atau kalau tidak haddatsani akhbarani, akhbarona, amba'ana, amba'ani, qalali atau qara'tu ala, itu berarti proses periwayatannya murid membaca di hadapan guru, yang berarti ini juga bisa dipastikan adanya pertemuan, gitu ya. Makanya analisis sigot, analisis simbol-simbol periwayatan itu juga menjadi indikator ada atau tidak adanya pertemuan itu tadi. Nah, kalau ternyata simbolnya bukan haddatsani atau akhbarani, kok simbolnya menggunakan an, misalnya. Kalau an ini kan kita enggak bisa langsung menyimpulkan, oh ini bertemu, ini tidak bertemu. Karena an itu kan dari gitu aja ya. Berbeda dengan haddatsani, akhbarani, itu jelas ada proses pertemuan. Ada periwayatan secara hissi dalam bahasanya dalam konsep hadis mutawatir itu. Ada periwayatan secara hissi, periwayatan secara indrawi. Tapi simbol periwayatan seperti an, kemudian ajazani misalnya, atau wajadtu kitab batas siapa, itu kan tidak bisa dipastikan, tidak bisa langsung kita simpulkan bertemu atau tidak guru dengan murid ini. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus menganalisis tahun wafatnya. Nah, selisih tahun wafat itu menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan kesemasaan antara perawi satu dengan perawi yang lain, antara guru dengan murid. Kalau selisih tahunnya itu terpaut misalnya di bawah 100 tahun, ya masih kemungkinan besar ada pertemuan antara guru dan murid. Tapi kalau sudah jauh selisih 200 tahun, itu secara metodologis itu kan tidak bertemu. Kemungkinannya kecil guru bertemu dengan murid kok selisih usianya 200 tahun. Walaupun secara hakikat sangat mungkin saja bertemu secara ruhani. Tetapi ini kan secara metodologis, yang empiris itu tidak bisa dibuktikan adanya proses pertemuan. Tapi kalau selisih tahunnya, selisih tahun wafatnya 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, itu masih dimungkinkan adanya pertemuan. Nah, itu ya. Jadi yang pertama, teliti, sajikan dulu data perawinya, kemudian analisis simbol periwayatannya. Setelah simbol periwayatan, dianalisis tahun wafat dari masing-masing perawi, coba dikalkulasi selisih tahun antara Al-Bukhari dengan Al-Madini berapa, Al-Madini dari gurunya berapa tahun, terus sampai ke Rasulullah. Kalau selisihnya ini memungkinkan adanya pertemuan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dugaan kuat hadis ini atau dugaan kuat antara satu perawi dengan perawi yang lainnya saling bertemu, atau minimal ada kesemasaan antara satu perawi dengan perawi yang lain, sehingga bisa disimpulkan bahwa sanad ini bersambung, gitu ya. Nah, bersambung itu selain bersambung itu ada hal yang perlu kita teliti juga. Apakah sanad ini sampai ke Rasulullah atau hanya terhenti pada sahabat atau terputus sampai tabi'in. Ya, kalau ujungnya bisa sampai Rasulullah berarti marfu, kalau terhenti pada sahabat berarti mauquf, kalau terputus sampai tabi'in atau ke bawah berarti maqtu. Nah, sedangkan ketersambungan nanti ada bisa kita bagi. Kalau bersambung berarti muttasil, kalau tidak bersambung berarti munqati. Munqati itu kalau terputusnya itu di tingkat sahabat berarti mursal, kalau
terputusnya di tingkatan tengah-tengah berarti mu'allaq, kalau terputusnya di bawah berarti mu'dhal. Ya, mu'dhal. Ini sangat penting untuk dipahami oleh kawan-kawan ilmu hadis, karena dalam rangka penelitian sanad, penelitian kualitas terutama ya, penelitian kualitas, kriteria ittisal itu sebagai kriteria pertama dalam menentukan kesahihan. Nah, syarat sahih itu kan kaidah kesahihan, lima kaidah kesahihan itu kan mattasala sanaduhu, ittisal sanadnya, binaqlil adli, diriwayatkan oleh perawi yang adil, ad-dabti atau ad-dabiti, perawi yang dabit, an mislihi ila muntahahu, adil dan dabit ini berarti pada semua level, semua perawinya adil dan dabit, wala yakun syadzan wala mu'allalan, tidak syadz, tidak berillah. Ini baru meneliti yang pertama, mattasala sanaduhu, ittisal sanadnya. Kalau di sini sudah gagal, bagaimana mau meneliti kualitas perawinya? Bagaimana mau meneliti yang lain-lain sampai ke matannya? Gitu ya. Saya rasa itu catatan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.